Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Yus, saya ada pertanyaan, cuman mungkin pertanyaannya ini agak-agak ya orang awam lah, ya kan? Ya kita juga awam semua Pak. Iya. Obrolan orang awam. Aduh. Jadi diskusi kita kemarin itu kan sempat bahas tentang kesadaran diri, ya kan? Ada juga bahas tentang mungkin mic-nya agak deketin Pak. Ya, tentang berpikir apa semua gitu kan. Nah, ini kalau yang dipahami oleh banyak orang, seorang manusia itu selama dia berpikir itu disebut dia sadar gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan konteks diskusi kita selama ini, apakah maksud dari bentuk kesadaran manusia yang aplikasinya adalah dia berpikir dihubungkan dengan kesadaran hakikat kesadaran diri dari seorang manusia. Apakah itu bentuk refleksinya ataukah mungkin ada penjelasan yang lainnya gitu Pak? Gitu. Monggo. Makasih Pak. Iya. Kalau kemudian dikatakan setiap orang berpikir itu dianggap dia sadar, bagaimana orang berpikir untuk mencuri hak orang lain? Kan juga menggunakan pikiran, strategi kan? Bagaimana tindakan kejahatannya itu tidak diketahui oleh orang lain kan gitu. Nah, padahal kan tindakan itu kan korup ya. Apakah kita kemudian menjudge bahwa itu adalah tindakan kesadaran? Jadi sebenarnya yang disebut sadar itu dia menggunakan seluruh kapasitas dirinya yang teraplikasikan dalam bentuk jiwa. Diri itu sebagai cahaya, ya kan? Sering kita bahas itu, dia mencahayai. Ya. Yang dicahayai siapa? Ya jiwa kita. Nah, si diri ini dia selalu memancar. Ya. Tadi rasa itu sudah ada dalam jiwa kita yang dipancarkan oleh diri. Pengetahuan tentang yang hak, yang batil itu sudah ada dalam pengetahuan diri. Tinggal dipancarkan kepada jiwa. Jiwa kita ini memilih kan itu. Jadi kesadaran ini sebetulnya semestinya ya itu dia tidak dipelajari, tapi dia sudah tertanam dalam diri, menyatu. Makanya selalu dikatakan bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan dengan kehadiran, pengetahuan yang tanpa tindakan berpikir, gitu Pak. Artinya kebenaran itu sudah diketahui. Seperti seringkali yang lalu kita bahas bahwa asin itu sudah bersama kita, ya kan? Baik buruk itu kita sudah tahu. Bahkan sejak bayi, ya kan? Ketika dulu kita meraba-raba kena api waktu bayi kita sakit, ya kan? Jadi pengetahuan itu sudah ada. Jadi pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah hadir menyatu dalam diri kita, dalam jiwa kita, itulah yang harusnya diaktualkan. Tidak dimanipulasi. Jadi makanya di dalam syariat misalkan agama kita diajarkan cara berwudu, ya kan? Berwudu itu salah satu rukunnya adalah mengusap kepala, ya kan? Itu artinya apa? Kita meminta kepada Tuhan agar membersihkan seluruh pikiran-pikiran yang sesat, pikiran-pikiran yang batil, pikiran-pikiran yang imajinary, yang hayal, yang tahayul gitu kan. Itu dibersihkan. Kita minta bantuan ya kan supaya Tuhan membantu kita
sebenarnya ini sebagai treatment agar kita terjaga kesucian kita. Jadi pikiran itu juga mudah kena virus tadi, ya kan? Karena dia bisa mikirin yang enggak. Gitu. Dia kan apa saja bisa dia bangun kan, apa saja bisa dihayalkan, ya kan? Nyaris tak terbatas gitu. Nah, karena dia punya kapasitas untuk karena non materi dia pikiran itu kan, jadi apa saja bisa dipikirkan. Hal-hal sifatnya negatif pun bisa dipikirkan. Tapi kan tadi jiwa kita memilih apa yang saya harus aktualkan. Nah, yang harus kita aktualkan adalah pengetahuan yang hadir. Pengetahuan yang hadir itu pengetahuan yang sudah dari sononya, yaitu berkata jujur, berperilaku yang santun, ya kan, yang amanat, gitu aja sebetulnya. Jadi kesadaran itu sebuah pengetahuan yang ketika diaktualkan itu tanpa rekayasa, hadir apa adanya. Karena pengetahuan kehadiran itu adalah pengetahuan yang sudah terinstal dalam diri bersama diri, sudah menyatu gitu. Jadi nggak bisa dualitas, nggak bisa ada rekayasa. Kita tahu merah ya merah, tahu putih ya putih, hitam ya hitam, pahit ya pahit gitu, nggak ada rekayasa. Nah, pengetahuan itu yang kita keluarkan. Jadi bukan membangun narasi-narasi pikiran-pikiran yang kita klaim sebagai sebuah tindakan kebenaran, bukan. Dia cuma salah satu tool untuk menggabungkan sesuatu, kemudian membandingkan sesuatu. Itu pikiran. Jadi dia meramu gitu loh. Jadi nggak bisa kebenaran itu diramu, itu nggak bisa. Digabungkan, dibanding-bandingkan, oh ini benar, nggak gitu. Tapi sudah ada di dalam diri pengetahuan itu. Sehingga pikiran itu hanya tadi mempersentase, merasionalkan. Rasio itu apa sih? Rasio itu kan perbandingan. Ya kan? Membanding-bandingkan itu rasional. Makanya ketika banyak orang memperdebatkan soal bahwa pengetahuan Tuhan itu rasional nggak? Atau bisa nggak dirasionalkan? Ini sudah gugur karena rasional itu adalah sesuatu yang dibandingkan, itu ranah pikiran. Kita sudah seringkali katakan Tuhan tidak bisa dipikirkan. Sama dengan apakah kita mampu memikirkan diri kita? Bisa nggak diri kita pikirkan? Atau kita identifikasi diri kita? Atau gampangnya bisa nggak kita mengindra diri kita? Yang kita indra kan cuma tubuh kita nih. Oh ini tangan, ini kaki, ini mata, itu organ jasad ya, yang dunia lain. Tapi diri yang sejati bisa nggak kita indrai? Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada alat atau pengetahuan apapun yang bisa mengetahui diri. Karena dirilah yang mengetahui. Dia seperti cahaya. Nggak mungkin cahaya itu mencahayai cahaya. Cahaya mencahayai yang gelap, ya kan, supaya kelihatan ini yang baik, ini yang buruk. Diri itu cahaya. Cahaya mencahayai yang gelap. Maksudnya jiwa ini yang gelap. Dia mudah berbolak-balik jiwanya. Nah, itu. Jadi kesadaran kita di sini jiwa yang harus berpedoman pada cahaya diri, yaitu diri yang hadir terus-menerus, yang tidak bisa teridentifikasi, tapi nyata hadir terus-menerus. Kan hadir terus nih kita, diri kita. Yang berubah-ubah, yang bergerak-gerak dengan jiwa. Nah, yang hadir terus-menerus inilah sebetulnya yang nyata. Pengetahuan yang nyata, yang tidak tergerus oleh pengetahuan apapun. Dia nyata. Darinya maka segala sesuatu nampak. Gitu, Pak. Berarti mungkin dengan satu kalimat sederhana, bahwasanya penciptaan manusia di saat
kalau bahasa agamanya itu kutiupkan ruh dariku, ya kan? Artinya itu sudah komplit dengan semua aspek pengetahuan yang nantinya akan diaplikasikan oleh manusia itu dalam kehidupannya. Iya, karena nggak mungkin ada jiwa ini yang tumbuh ya kan, untuk terus mensubstansi menjadi diri yang sejati, ya kan? Sehingga diri dengan jiwa itu harusnya kesatuan, tidak terbedakan. Kita bisa membohongi orang lain, tapi bisa nggak kita membohongi diri sendiri? Jiwa kita bisa membohongi orang lain, tapi jiwa kita mustahil membohongi diri sendiri. Dan diri ini cahaya terus. Ya seperti kejadian gini Pak, contoh ya, kita berbohong nih sama teman kita. Itu sebenarnya hati kecil kita itu bilang, lo bohong ya gitu. Itu ada tuh Pak, kata-kata yang kayaknya di dalam diri kita itu ngomong seperti itu. Iya. Apakah itu yang namanya orang bilang hati kecil gitu kan? Iya, hati kecil. Itu kebenaran berarti itu kebenaran. Kan? Itu diri itu, hati kecil itu. Jadi sebetulnya nggak terlalu rumit ya untuk kita pahami sederhana, karena begitu gamblang pengetahuan diri ini hadir. Kehadirannya tanpa tindakan-tindakan untuk mengetahui. Karena dia cahaya udah memapar aja, mengemanasi ya kan. Mentajali ya kan. Mahiyah gitu kan, istilah-istilah aja, tapi kita mau bilang bahwa semua ini bisa terlihat adanya jiwa. Diri nggak bisa terlihat karena dia nyata. Ya kan? Kita ini kan manusia. Ya kan? Kemanusiaannya Bapak itu maksudnya diri. Nah, ketika Bapak berperan sebagai seorang ayah, maka semua orang melihat Anda adalah seorang ayah. Anda adalah seorang misalkan kan, anak dari orang tua Anda yang bernama ini. Artinya yang dikenali itu bukan diri, tapi jiwa, ya kan? Artinya pengetahuan tentang diri kita sendiri itu orang lain nggak tahu, kecuali orang hanya melihat jiwa kita atau peran-peran kita. Gitu. Nah, tadi nurani itu betul, turutilah hati kecilmu gitu, itu benar. Karena dia cahaya yang dari Tuhan itu ya. Sehingga pengetahuan tentang Tuhan itu sebetulnya itu identik dengan pengetahuan diri tadi. Bahwa diri, kehadirannya itu begitu nyata sehingga tidak perlu sandaran pengetahuan apapun untuk mengetahuinya. Justru darinya lah maka kita bisa mengetahui sesuatu. Maksudnya si jiwa ini bisa mengenal kan, meraba, oh ini panas, oh ini bahaya, oh ini bukan hak saya, gitu-gitu kan. Semacam itu. Berarti jiwa kita nantilah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini. Iya. Karena kita akan membawa kitab kita sendiri yang kita tulis, yang kita ukir. Itu kitab jiwa itu. Berarti nama lain jiwa itu ruh kita itu sendiri kan ya? Iya, sebetulnya kalau bicara ruh itu udah include, di situ ada jiwa, di situ ada akal, di situ ada batin ya kan. Ada batinnya, batin, waduh kalau dibahas banyak. Tapi semua dalam wadah ruh gitu. Ya orang kan nggak mempertanyakan, kita sebetulnya nggak perlu ngurusin ruh sebetulnya. Toh pengetahuan itu Allah punya ya kan. Hanya sedikit ya kita ketahui tentang ruh ya kan. Karena kalau kita dalami juga tentang ruh juga, ya jujur saja hikmahnya apa, kecuali kita mengaktualkan peran kita yang berjiwa ini. Ketika jiwanya lepas ya kan, atau nafas kita lepas,
Nah, jasad itu nggak bisa kita adili ya. Ya udah kembali ke spesies alamnya kan, menjadi tanah. Tapi kalau jiwa kita itu yang diadili, yang akan kemudian fakta-faktanya akan kita bawa dalam perjalanan ke depan ya, menuju dunia-dunia yang lebih up to date kan. Nah gitu. Ini dunia ini cuma dunia bayi lah, dunia main-main. Al-Quran menyebut dunia ini senda gurau, karena dunia anak-anak. Ya, saya langsung teringat saya pernah baca ya kan, ada satu kalimat hikmah. Di situ tertulis banyak orang ya kan mengurusi sesuatu yang telah hilang pada diri mereka. Ya. Dalam bentuk materi atau apa. Tetapi banyak mereka tidak pernah mencari jati diri mereka sendiri. Ya. Berarti ini kalimat hikmah ini ada hubungannya dengan yang tadi ya, Jelas. penjelasan tadi ya. Kalimat itu kan disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ya. Aku heran dengan orang-orang yang mencari sesuatu yang hilang, barang-barangnya, ya, kurang lebih kayak gitu kalimatnya, tetapi dirinya hilang tidak dia cari. Ya memang kita harus akui, selama ini kita lebih sibuk mencari sesuatu yang di luar diri kita. Ya kan? Tapi diri kita yang hilang kita nggak cari. Nah, hikmahnya apa nih yang bisa kita dapat dari kalimat hikmah ini? Ya tadi, kajian tentang diri itu terus-menerus ya harus kita asup ya. Karena perjalanan ini kan perjalanan diri. Jadi kehilangan diri itu hal yang paling mendasar yang harusnya kita ada di situ. Jangan sampai kehilangan diri. Nah, diri yang dimaksud seperti yang tadi kita bahas. Jangan sampai kita termanipulasi oleh jiwa-jiwa yang liar. Sehingga fisik saja kita manusia, tapi substansinya kita manifestasi hewan. Nah, itu yang disebut diri yang hilang. Rakus, ya kan. Nah, sehingga banyak kasus orang dihukum karena mencuri uang rakyat. Sebetulnya dia sudah kehilangan diri, itu maksudnya. Dirinya sih nggak hilang, cuman dia abaikan. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak.